Assalamualaikum anak-anak yang solih dan solihah. Apa kabar? Semoga teman-teman beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pembelajaran tematik muatan matematika tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku, insya Allah materi yang akan kita bahas adalah mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Dan membandingkan tinggi atau panjang benda. Siap teman-teman? Yuk kita awali pembelajaran kita dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Setiap benda memiliki ukuran. Ada benda yang panjang, ada juga yang pendek. Ada yang sama panjang, ada yang berbeda panjangnya. Panjang benda dapat diukur dengan satuan tidak baku. Kita dapat mengukur panjang benda menggunakan anggota tubuh. Nah, silakan perhatikan satuan tidak baku berikut. Depa, jengkal, hasta. Jadi, ini adalah anggota tubuh yang dapat digunakan untuk mengukur panjang satuan tidak baku. Depa adalah ukuran dari kedua ujung tangan. Perhatikan gambar teman-teman ya. Ya, dari ujung tangan sebelah kanan sampai ujung tangan sebelah kiri dengan jari-jarinya direntangkan. Ya. Jengkal adalah ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari dengan jari-jari yang direntangkan. Sedangkan hasta yang paling kanan teman-teman ya, ukuran dari siku sampai ujung tengah jari. Ya, posisi diluruskan teman-teman ya. Nah, selain ketiga anggota tubuh ini, kita juga dapat menggunakan anggota tubuh yang lain seperti telapak kaki ya. Jadi diukurnya dari ujung tumit sampai ujung jari tengah kaki ya. Kemudian juga bisa menggunakan langkah ya. Jadi satu langkah dihitung sebagai 1 kali ukuran. Teman-teman dapat mengukur misalnya panjang bantal menggunakan jengkal ya. Silahkan teman-teman dicoba ya. Bantalnya panjang bantal di rumah diukur menggunakan jengkal. Ada berapa jengkal hasilnya? Nah, teman-teman, ukuran yang digunakan ini adalah satuan tidak baku. Sehingga hasil pengukuran oleh orang yang berbeda bisa jadi menghasilkan ukuran yang berbeda pula. Karena teman-teman, misalnya teman-teman nih, sekarang masih kelas 1 SD. Nah, ukuran jengkalnya tentu akan lebih kecil apabila dibandingkan dengan ukuran jengkal ayah dan bunda atau ukuran jengkal kakak. Nah, tapi apabila dibandingkan dengan ukuran jengkal adik, maka ukuran jengkal adik lebih kecil daripada ukuran jengkal kakak ya. Jadi ketika yang mengukur panjang itu adalah adik, akan berbeda hasilnya dengan apabila yang mengukurnya adalah jengkal kakak. Sampai di sini bisa difahami ya teman-teman? Baik. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Kita dapat mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Misalnya di sini
Semangka lebih berat daripada pisang. Pisang lebih berat daripada stroberi. Nah, mengukur berat dengan satuan tidak baku dapat dilakukan dengan membandingkan benda tersebut dengan benda yang lebih ringan, ya. Nah, di sini ada 2 gambar ya, yaitu mengukur berat 1 tas sama dengan berat 4 buku. Nah, berat 1 pepaya sama dengan berat 4 mangga. Jadi, kita bisa mengukur berat benda dengan benda lain yang lebih kecil atau lebih ringan. Faham ya teman-teman? Baik, kita lanjutkan. Membandingkan tinggi atau panjang benda. Perhatikan benda-benda berikut. Nah, kuas lebih panjang daripada pensil. Yuk, kita bandingkan. Kuas yang paling bawah dengan pensil yang di atasnya, ya. Betul tidak? Bahwa kuas lebih panjang daripada pensil. Paku lebih pendek daripada pensil. Paku lebih panjang daripada krayon. Paku lebih pendek daripada krayon. Ya. Jadi, untuk membandingkan tinggi atau panjang benda bisa dibandingkan dengan benda lain yang lebih panjang atau lebih pendek. Sampai di sini insya Allah bisa difahami ya teman-teman. Baik, silakan teman-teman berlatih untuk mengukur panjang benda yang ada di rumah kalian atau berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Demikian teman-teman pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat. Semoga ilmu yang kita pelajari barokah dan manfaat. Jaga selalu kebersihan dan kesehatan ya, serta patuhi protokol COVID-19. Perbanyak amal soleh dan doa. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Ingat, sayangi, patuhi, hormati kedua orang tua. Karena ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, teman-teman. Iya. Ayah bunda, terima kasih sudah berkenan mendampingi Ananda belajar di rumah. Yuk kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.